Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rika Rahim, mahasiswi STISIP Widya Puri Mandiri Cabang 6 Simpenan, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi, teori komunikasi, model komunikasi, kemudian membahas model komunikasi Laswell secara lebih detail. Juga memberikan contohnya dan menutup dengan sebuah kesimpulan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman MSI. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena berkat bimbingan dari beliau saya dapat menjelaskan ini kepada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mari kita membuka wawasan kita dengan memahami materi yang pertama, yaitu mengetahui arti dari sebuah komunikasi. Nah, ada yang tahu belum sih terkait dengan komunikasi itu apa dan bagaimana? Jadi, teman-teman sekalian, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan pribadi, pendidikan, organisasi, maupun media massa. Secara sederhana, komunikasi terjadi jika ada 5 faktor di dalamnya. Yang pertama yaitu pengirim pesan, yang kedua pesan yang disampaikan, yang ketiga media atau saluran, dan keempat penerima pesan, dan yang kelima dampak atau efek dari pesan yang disampaikan. Komunikasi akan lancar jika ada 5 faktor tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengetahui kan tentang apa itu komunikasi? Selanjutnya, kita pahami tentang teori dan model. Dalam ilmu komunikasi, teori dan model komunikasi digunakan untuk membantu memahami bagaimana pesan disampaikan, menjelaskan proses komunikasi secara sistematis, menjadi kerangka analisis dan melihat apakah suatu komunikasi berjalan efektif atau tidak. Salah satu model komunikasi yang sangat terkenal dan banyak dipelajari adalah model komunikasi Laswell. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekarang mari kita membahas tentang teori komunikasi model Laswell. Model ini diperkenalkan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Dan model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dengan kalimat sederhana, yaitu who say what in which channel to whom with what effect, yang jika diartikan yaitu who, siapa komunikator atau penyampai pesan, say what, apa pesan yang disampaikan, in which channel, melalui saluran atau media apa pesan itu disampaikan, to whom, kepada siapa pesan itu ditujukan, dan with what effect, bagaimana efek atau hasil komunikasinya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa model ini juga sering digunakan dalam penelitian media dan juga komunikasi massa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan komunikasi model Laswell. Nah, di sini komunikasi model Laswell itu secara kelebihannya yaitu pertama, dia sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, jelas dan menggambarkan alur komunikasi. Yang ketiga, cocok untuk menganalisis komunikasi massa seperti iklan, berita, kampanye, atau konten media. Nah, di sela-sela kelebihannya pasti dong ada kekurangannya. Nah, jadi selain kelebihannya, komunikasi model Laswell juga memiliki kekurangan, yaitu bersifat linear dan satu arah. Model Laswell hanya menggambarkan komunikasi sebagai proses dari pesan ke penerima tanpa memperhitungkan umpan balik, padahal dalam komunikasi modern, feedback itu sangat penting. Nah, yang kedua, tidak membahas efek jangka panjang secara lebih detail. Meskipun Laswell hanya menyebut efek tapi tidak menjelaskan bagaimana efek berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kurang memperhatikan konteks dan situasi komunikasi. Faktor seperti budaya, lingkungan, terus juga psikologi atau dinamika kelompok tidak masuk dalam model, sehingga gambaran komunikasinya menjadi terlalu sederhana. Selanjutnya yaitu memusatkan perhatian pada pesan dan media.
Model ini juga cocok untuk analisis media massa, tapi kurang kuat untuk studi komunikasi interpersonal karena tidak memasukkan interaksi dua arah atau hubungan emosional. Selanjutnya yaitu tidak menilai kualitas proses komunikasi. Model ini hanya menjawab siapa melakukan apa, melalui apa, dan kepada siapa, tetapi tidak menilai apakah proses tersebut etis, efektif, atau memiliki gangguan komunikasi atau noise. Nah, yang terakhir yaitu kurang tepat untuk komunikasi modern digital. Kenapa? Karena komunikasi saat ini banyak berbentuk interaktif, real time, dan melibatkan multi arah, sehingga model yang terlalu sederhana sering dianggap tidak lagi mencukupi di era yang sekarang. Jadi tentunya teman-teman lebih bijak lagi ya nanti dalam menentukan proses komunikasi itu seperti apa. Dalam penerapan teori komunikasi model Laswell, kita ambil contoh. Misalnya, seorang guru ingin menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah kepada para siswa. Guru tersebut kemudian membuat sebuah poster berisi ajakan untuk membuang sampah kepada tempatnya dan memasangnya di depan kelas. Melalui tindakan ini, guru bertindak sebagai komunikator, yaitu Wu, dan yang menyampaikan pesan ajakan menjaga kebersihan, yaitu say what. Dan kemudian melalui media poster ini, yaitu bisa dikatakan in which channel, kepada para siswa di sekolah. Nah, kepada para siswa di sekolahnya itu sebagai orang yang menerima pesan. Kemudian dampaknya siswa menjadi lebih sadar pentingnya kebersihan dan mulai membuang sampah sesuai tempatnya, yaitu with what effect. Efek dari hal yang terjadi atas dibuatnya poster itu gitu. Dengan demikian, proses komunikasi dalam kasus ini dapat dianalisis secara jelas sesuai prinsip teori komunikasi model Laswell. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah salah satu contoh dari teori komunikasi model Laswell. Dari penjelasan ini, kita dapat simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberikan efek dan juga respon. Teori dan model komunikasi membantu kita memahami proses bagaimana pesan dikirim dan diterima. Model Laswell menjelaskan komunikasi melalui 5 unsur, yaitu who, say what, in which channel, to whom, dan with what effect. Komunikasi ini juga sangat cocok digunakan untuk menganalisis komunikasi massa. Meskipun sederhana, model ini masih relevan dan sering digunakan dalam studi komunikasi hingga sekarang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi dan model komunikasi Laswell. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana proses penyampaian pesan berlangsung dalam berbagai konteks komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.